lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Miss Cindy berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ayo semangat, kita mau belajar. Semua tutup mata, lipat tangannya sebelum kita mulai belajar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersama anak-anak kelas 3, semua SD Kasih Karunia, siap untuk belajar. Kami belajar tentang lingkungan hidup kami, Tuhan. Sebagai tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan untuk menjaga dan memeliharanya. Pimpin kami, buat kami mengerti, dan terlebih melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini setelah kita mengikuti penilaian harian yang pertama minggu lalu, kita akan masuk di bab yang baru. Ya, bab yang keempat, aku dan lingkunganku. Jadi, kita belajar tentang diri kita dan lingkungan di mana kita tinggal. Kalian bisa buka di dalam buku paket, ya, dalam buku paket semuanya ada di halaman yang ke-20. Ya, kalian bisa mengikuti juga dengan penjelasan yang di sini akan berikan kepada kalian pagi hari ini. Ayo semangat semuanya, jangan lemes-lemes. Ayo semua semangat, kita mau belajar karena kita percaya kalau kita belajar sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, Tuhan kasih kita semangat dan Tuhan kasih kita hikmat kepintaran dari Tuhan. Oke, kita mulai. Kita hari ini belajar tentang aku dan lingkunganku. Ada di bab yang keempat, ya. Kita lihat alam pemberian Tuhan yang begitu indah harus kita jaga. Inilah tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga alam ciptaannya. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 29 di situ dikatakan Tuhan memberikan ini kuasa kepada manusia untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, tanggung jawab memelihara alam adalah contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang masih buang sampah sembarangan? Mengolah hasil limbah yang dapat diolah. Menjaga lingkungan tetap bersih. Menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan, ya. Menanam kembali atau reboisasi. Jadi ini semua adalah contoh tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai manusia. Manfaat lingkungan yang bersih dan sehat tentunya pasti ada. Kegunaannya sangat luar biasa. Membuat lingkungan kita menjadi enak dan nikmat. Kualitas udara lebih baik. Oksigen yang kita hirup sungguh bersih, ya. Lingkungan yang jauh dari berbagai macam penyakit. Kesehatan lingkungan yang terjaga dengan baik. Lebih nyaman tentunya. Bahkan mencegah banjir, ya. Kita lihat lagi ciri-ciri lingkungan sehat, contohnya udara bersih, sehat dan terasa sejuk. Enak ya kalau udara sejuk, ya. Ada tempat sampah dalam keadaan yang bersih, ya. Terdapat saluran air yang bersih, tidak mampet-mampet, ya. Terdapat tumbuhan hijau supaya terlihat asri. Kenapa? Karena tumbuhan hijau itu menghasilkan O2 yang dapat kita hirup. Nah, jadi ketika ada tumbuh-tumbuhan yang tertanam, waduh itu sangat menyenangkan. Contoh lingkungan yang sehat, kalian bisa lihat di gambar, ya. Kalian pasti senang ketika bermain di lingkungan yang sehat, nggak kotor, nggak jijik gitu ya, nggak bau, nggak pengap ya. Tapi semuanya menyenangkan kalau lingkungan kita ini bersih. Nah, ayo coba kalau kalian lihat nih, lingkungannya seperti ini, bagaimana mau main? Mau makan aja nggak enak gitu ya. Semuanya di mana-mana nih ada sampah gitu ya. Pasti keluar rumah bau gitu kan ya. Pasti kita nggak nyaman. Bahkan ini menjadi penyebab penyakit ya. Nah, tapi kita belajar untuk lebih bersih lagi. Dampak kerusakan alam bagi manusia adalah banjir, tanah longsor, pencemaran, kebakaran hutan, bahkan pemanasan global. Wow, kalau ini semua terjadi pasti kita nggak nyaman hidup di dunia ini. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan alam, faktor alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus. Sedangkan faktor dari diri manusia yang tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan, limbah industri, ya, menebang hutan secara liar mengakibatkan longsor di mana-mana. Sampah plastik yang menumpuk. Waduh ya, ini yang menyebabkan kerusakan alam kita. Padahal Tuhan sudah kasih bagus, harus kita jaga, tapi kita rusak.
Dalam Kejadian 1:29 Allah berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini juga tanggung jawab kita untuk memelihara alam, ya. Tidak membunuh hewan-hewan dengan sembarangan. Kejadian 2:15 menyatakan bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberi tugas untuk menjaga dan memelihara semua tumbuhan dan binatang di dalam taman itu. Ya, berarti kita sekarang di dalam dunia ini, ya, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, khususnya kalian yang tinggal di kompleks-kompleks, harus menjaga lingkungan kalian supaya terjaga dengan aman, rapih, ya. Jadi, bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan bukan tentang seberapa hebat kamu melakukan perbuatan memelihara alam, namun lebih pada seberapa besar kamu peduli terus berupaya menjaga alam dengan melakukan hal-hal sederhana di sekitarmu. Ya, ini harus kita lakukan. Hal yang sederhana, nggak usah yang susah-susah. Kalian sebagai anak-anak, contoh kecil, buang sampah pada tempatnya, ya kan? Kalian bisa lihat bahwa kalau keadaan kita, lingkungan kita aman, lingkungan kita bersih, lingkungan kita nyaman, kita terhindar dari bencana, kita terhindar dari sakit penyakit, kita terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita sejuk, lingkungan kita nyaman, kita bisa hidup lebih sehat lagi. Oke, anak-anak, semangat semuanya. Mari kita jadikan lingkungan kita bersih dengan melakukan hal-hal yang sangat sederhana, yaitu menjaga lingkungan kamar kalian, lingkungan rumah kalian, lingkungan tempat tinggal kalian, lingkungan tempat sekolah kalian, ya. Oke, semuanya kita harus menjadikan lingkungan tempat kita indah. Oke, semuanya, ini demikian yang bisa misi disampaikan untuk pelajaran kita hari ini. Ayo semuanya kita bawa hidup kita melakukan hal-hal yang baik di dalam lingkungan kita. Oke? Kalian pasti bisa. Hari ini misi ini tidak memberikan tugas yang harus kalian jawab, tapi kalian harus menulis penjelasan di Cindy hari ini, kerjakan, tulis, salin di buku PS. Tidak perlu dikumpul. Yang harus dikumpul hari ini adalah tugas ibadah. Oke? Semangat semuanya!